Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara solusi merawat tanaman cabai agar berbuah lebat, berbuah nonstop mulus sampai panen. Dan inilah hasil cara saya merawatnya dengan cara disiram dengan rutin 10 hari sekali menggunakan pupuk ya teman-teman, pupuk racikan paduan beberapa bahan, dan hasilnya sangat mengejutkan. Saya pun sampai merinding melihat buahnya berbuah lebat, berbuah banyak, nonstop mulus sampai panen, tidak rontok. Nah, bagi teman-teman agar tidak penasaran cara saya yang pernah saya coba merawatnya menggunakan bahan apa saja yang saya akan padukan, jadi sekarang saya akan berbagi cara membuat meracik pupuknya, dan kita langsung saja ke cara meracik dan membuatnya. Nah, ini ya teman-teman hasil paduan beberapa bahan cairan hitam ini khusus untuk menyuburkan, melebatkan buah agar tanaman cabai berbuah lebat, berbuah banyak, nonstop mulus sampai panen, tidak berjatuhan, lengket ya teman-teman, tidak rontok. Nah, kedua bahan inilah ya teman-teman yang saya akan racik atau yang saya akan buat terlebih dahulu. Kedua butiran ini pupuk petroganik beserta buah kemiri. Banyaknya buah kemiri yang digunakan cukup menggunakan 7 butir saja, jangan banyak-banyak ya teman-teman. Lalu pupuk petroganiknya berukuran 1 on. Nah, untuk langkah awalnya pupuk petroganik terlebih dahulu ya teman-teman, menggunakan kain seperti ini. Ditumbuk, dihaluskan terlebih dahulu dari pupuk petroganik ini. Dihaluskan dikarenakan beda dengan pupuk yang lain ya teman-teman, agak sedikit keras dari pupuk petroganik ini. Jadi sebelum digunakan alangkah baiknya kita haluskan agar mudah tercampur merata menjadi satu dengan beberapa bahan. Bagi teman-teman yang mempunyai tanaman cabai jenisnya tanaman apa saja, ingin berbuah lebat, tumbuh subur, berbuah banyak, nonstop mulus sampai panen, dan tidak rontok, berjatuhan, lengket ya teman-teman, mulus sampai panen. Jika sudah mencoba dengan cara yang lain belum berhasil, belum maksimal, tidak sesuai yang diharapkan, jika mau mengikuti dengan cara saya, silahkan. Tidak juga tidak apa-apa, hanya berbagi pengalaman saja merawat tanaman cabai agar tumbuh subur, berbuah lebat, berbuah banyak, mulus nonstop sampai panen menggunakan racikan seperti ini. Lalu untuk menampung bahan-bahan yang akan digunakan, persiapkan wadah seperti ini. Boleh menggunakan wadah apa saja, bebas, mau ember mau apa saja boleh ya teman-teman. Yang penting muat racikan yang saya akan buat ini berukuran 5 liter berskala kecil ya teman-teman. Walaupun 5 liter nantinya kalau sudah selesai langkah demi langkah, tahap demi tahap, bisa disandingkan dengan air lagi akan lebih banyak ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita langsung eksekusi dari 7 butir buah kemirinya menggunakan jublek gelompang batu kalau di tempat saya ya teman-teman, cara manual yang saya akan gunakan. Bagi teman-teman yang mempunyai alat penghalus seperti blender, nah alangkah baiknya menggunakan alat seperti itu agar lebih cepat cara memprosesnya, cara menghaluskannya seperti ini. Buah kemiri ini selain penyedap rasa, sangat bagus dibutuhkan untuk tanaman apabila dikombinasikan dengan beberapa bahan dijadikan pupuk, sangat membantu memberikan efek yang sangat luar biasa sekali, menjanjikan menggunakan buah kemiri ini, apalagi ditopang kekuatannya menggunakan bahan yang lain, membantu perangsang pertumbuhan tanaman subur, memberikan nutrisi yang cukup sumber vitamin kepada tanaman cabai sehingga tanaman cabai maksimal berbuah lebat, berbuah banyak, nonstop mulus sampai panen, tidak rontok ya teman-teman. Jadi cara yang saya sampaikan sekarang ini cara meracik atau membuat pupuk tanaman cabai ya teman-teman, dan cara menggunakannya itu disiramkan atau dicorkan ke bagian akar sekelilingnya dengan rutin 10 hari sekali. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, untuk melarutkannya kita gunakan air hujan ya teman-teman. Kita memanfaatkan air hujan untuk dijadikan pupuk. Nah, ini air hujan yang saya sudah tampung menggunakan jeligen seperti ini ya teman-teman.
kita ambil berukuran 5 liter. Nah, sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk, dan pertanian. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Seperti biasa, kita aduk terlebih dahulu sebentar ya teman-teman. Usahakan tercampur merata terlebih dahulu bahan-bahan yang sudah dimasukkan ke dalam wadah seperti ini. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Campuran bahan yang saya akan gunakan ini butiran pupuk NPK Mutiara NPK 1616 ya teman-teman yang digunakan. Banyaknya yang digunakan dari pupuk ini jangan banyak-banyak ya teman-teman. Kita ambil banyaknya dari pupuk ini berukuran 1 on. Awas jangan sampai salah dan keliru bahan-bahan yang digunakan ya teman-teman. Banyaknya 7 biji buah kemiri 1 on pupuk petroganik, lalu pupuk NPK 1616 nya 1 on yang digunakannya. Lalu sebelum melarutkan menjadi satu, alangkah baiknya kita larutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini. Yakinkan dari pupuk ini harus benar-benar larut terlebih dahulu berserta air sebelum menyampurkan menjadi satu, agar lebih bagus, lebih maksimal tahap cara memproses membuat pupuknya ya teman-teman. Seperti ini kita larutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini. Buktikan langsung biar percaya ya teman-teman, meracik atau membuat pupuk seperti ini paduan beberapa bahan. Saya pun juga kaget merinding melihat hasilnya setelah disiram 10 hari sekali. Lebat buahnya, pertumbuhannya, tanaman cabai berbuah lebat, berbuah banyak, nonstop, mulus sampai panen, tidak mengenal waktu, berbuah melulu ya teman-teman. Setelah menggunakan perawatan menggunakan pupuk racikan seperti ini. Nah, dikarenakan caranya langkahnya sebelum digunakan difermentasikan terlebih dahulu. Kita gunakan bahan organik fermentasi ya teman-teman, M4 yang digunakan agar lebih bagus, lebih powerful ya teman-teman. Kekuatannya kita gunakan M4 yang botolnya berwarna kuning seperti ini. Kita buka terlebih dahulu ya teman-teman tutupnya. Dan banyaknya yang digunakan cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja seperti ini. Kita takar ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Cukup menggunakan 2 tutup botolnya. Hanya ini bakteri yang difermentasikan ya teman-teman berbentuk cairan, dan kita wajib untuk membangunkan dari bakteri dari dormannya menggunakan kalau ada molase atau tetes tebu. Jika tidak ada, boleh menggunakan gula pasir atau gula merah untuk membangunkan bakteri dari dormannya ya teman-teman. Dan cara saya di sini menggunakan gula aren, gula merah ya teman-teman, dikarenakan bahan-bahan yang lain tidak ada, jadi menggunakan gula aren seperti ini. Jangan banyak-banyak ya teman-teman, cukup 1/4 gandus seperti ini secuil, hanya untuk membangunkan bakteri dari dormannya saja ya teman-teman. Jadi jangan banyak-banyak, kita iris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini sebelum menjadikan satu dengan bahan-bahan yang lainnya. Kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu ya teman-teman, sebelum digunakan itu difermentasikan terlebih dahulu sekitar 20 hari atau 2 minggu atau 15 hari ya teman-teman. Dan boleh menggunakan wadah yang ada tutupnya untuk cara memfermentasikannya, menggunakan ember yang ada tutupnya atau botol air mineral bekas yang ada tutupnya. Simpan di tempat yang teduh selama tahap fermentasi. Lalu setelah itu untuk cara perbandingannya, cara menggunakannya ya teman-teman, 1 liter dari racikan pupuk ini bisa disandingkan dengan air berukuran 15 liter air biasa ya teman-teman, 1:15. Yang penting cara menggunakannya itu disiramkan, dikocorkan dengan rutin 10 hari sekali. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.